Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2046 Jangan Memaksanya. Sambil menarik sudut mulutnya, Ye Chen menjentikkan tangannya lagi, melepas jubahnya, menutupi wajahnya, dan menutupi asalnya sendiri dengan Zhou Tian. Setelah itu, dia pun bergerak 1000 kaki ke satu sisi, sengaja menjauhi pemuda dan wanita itu, karena mereka semua adalah korban perampokan. Bukan apa-apa, yang baru adalah identitas mereka, satu Diji, yang lain adalah Jenderal ketiga Beilin, dan sekarang mereka bersatu, mereka terlihat seperti pasangan pada pandangan pertama, dan mereka cocok. Itu sebabnya Ye Chen menarik sudut mulutnya. Anda harus tahu bahwa Diji dan Liu Dao adalah pasangan. Jika mereka tidur dengan Beilin selama Ying Jie, betapa memalukan bagi Liu Dao untuk bangun. Apakah ini langit berbintang Nihai? Ketika Ye Chen melihatnya dengan tangan di tangannya, Diji bertanya, menatap langit berbintang yang mati dengan rasa ingin tahu. Terlihat bahwa mata indah Diji, selain kebaruan, lebih menakutkan, sepertinya dia pernah mendengar tentang Ni Yuan dan tahu kengeriannya. Ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Beilin tersenyum, juga menyipitkan matanya sedikit, tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya, mengetahui keanehan Ni Yuan, bagaimana mungkin dia tidak takut, kekuatan semacam itu terlalu misterius. Itu bukan pasangan. Di sisi lain, Ye Chen menggosok dagunya, menatap Diji, dan kemudian menatap Beilin. Dia bisa melihat bahwa darah dan asal-usul keduanya agak mirip, artinya, mereka berasal dari suku yang sama. Kebanyakan hubungan kakak adik. Lebih baik menjadi saudara dan saudari. Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Meskipun itu adalah perampokan, mungkin ada segalanya, tetapi tidak dapat dikacaukan, jika tidak akan sangat memalukan ketika keduanya kembali. Berbicara tentang Ying Jie, sulit untuk tidak menghela nafas, kuasi Kaisar Ying Jie benar-benar memainkan berbagai peran, seperti Yao Qi Immortal Mother dan Wine Sword Immortal, dan Kaisar Ji saat ini dan Dewa Jenderal Beilin. Adalah normal bagi Ying Jie untuk menjadi dewasa, dibandingkan dengan Ying Jie yang telah menjadi makhluk roh, Ying Jie yang telah menjadi rumput peri, itu jauh lebih baik. Pria itu sangat akrab. Setelah melihat Nihai, Diji menoleh dan melihat ke arah Ye Chen, dengan sedikit kebingungan di matanya yang indah. Mendengar ini, Beilin juga mengangkat matanya dan sedikit mengernyit, dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat pria berjubah itu, tapi dia sangat kuat dan cukup akrab. Ye Chen berbalik ke samping, meninggalkan setengah dari punggung mereka berdua, dan menarik jubahnya untuk menutupi wajahnya sepenuhnya. Untuk menghindari kecurigaan saat bertemu Ying Jie, dia tidak ingin mengganggu jejak Ying Jie karena dia lagi, terlalu banyak perubahan di sini. Mereka bertiga diam, tetapi langit berbintang yang penuh kebencian itu sangat kacau, dengan lolongan dan gemuruh yang membuat langit berbintang bergetar. Selain itu, ada kabut tebal, dan langit berbintang penuh dengan mata, suram dan dingin, Ye Chen yang mundur lagi. Adapun Beilin dan Diji, mereka mundur lebih jauh, Ying Ji baru berusia 70 tahun, dan kultivasi mereka hanya di alam kekaisaran, Ye Chen ketakutan dan mundur, apalagi mereka tidak bisa terlalu dekat. Saya tidak tahu kapan, Nihai terdiam, tetapi tidak ada roh jahat yang keluar, hanya lolongan nyata dan beberapa suara gemuruh. Ye Chen juga mengerutkan kening, merasa sangat tidak menyenangkan. Setelah memasuki Laut Nihai sebelumnya, dia tahu betapa menakutkannya laut dalam, semakin lama dia tinggal di dalamnya, akan semakin berbahaya. Tidak jauh dari sana, Beilin dan Diji yang berwajah pucat berbalik satu demi satu. Nihai terlalu aneh untuk tinggal di sini lagi. Keduanya pergi, berjalan bergandengan tangan di udara, sampai mereka berjalan jauh, tanpa menoleh ke belakang, menatap Ye Chen, memandangi laut yang jahat, dan setelah mereka pergi, keduanya menghilang di langit berbintang. Mereka pergi, Ye Chen. Akhirnya setelah kembali ke posisi semula, mereka berdoa diam-diam di dalam hati mereka, berharap kedua kaisar semu ini dapat melewati kesengsaraan. Mengumpulkan pikirannya dari sana, dia memandang Nihai lagi, sangat tenang. Seperempat jam kemudian, lautan kejahatan bergemuruh lagi, dan gerakannya bahkan lebih masif. Semua jenis pemandangan mengerikan terkait dengan penglihatan berdarah, itu adalah gunung mayat dan lautan darah, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Senior, jangan memaksakannya.
Ye Chen memanggil dengan perasaan spiritualnya. Namun, yang menanggapinya adalah lolongan Naihai, dan dia bahkan tidak yakin apakah roh jahat telah mendengarnya, juga tidak tahu seberapa jauh roh jahat itu telah melakukan perjalanan, karena laut jahat itu terlalu besar. Setengah jam kemudian, Nihai yang kacau kembali diam lagi. Namun, tidak lama setelah kesunyian berlangsung, dia kembali gelisah. Hampir sehari setelah itu, Nihai seperti ini, dengan kabut gelap mengepul, dan hantu melolong. Sesekali, itu akan menjadi sunyi, tetapi setelah keheningan, akan ada kekacauan lagi, dan seterusnya. Karena situasi yang tidak normal ini, banyak kultivator es, yang terprovokasi, dari kerajaan kaisar hingga orang bijak agung, menunjuk dan berbicara, dan pada akhirnya, mereka semua ketakutan, mengetahui bahwa yang terbaik adalah tidak memprovokasi Ni Yuan. Matahari dan bulan berganti, siklus siang dan malam, diam-diam, 3 hari lagi. Ye Chen masih di sana, dan firasat buruk menjadi semakin intens. Dia hampir masuk beberapa kali, tetapi otaknya tidak terisi air. Dengan caranya melakukan sesuatu, setelah masuk, itu hanya akan menjadi beban. Pada hari kelima, orang lain datang. Itu adalah seorang lelaki tua bungkuk, bersandar pada tongkat berkepala naga, berjalan dengan gemetar, rambut putihnya acak-acakan, menutupi wajah tuanya, tetapi mata tuanya tidak keruh, melainkan merah tua, yang membuat orang merasa pusing, ketakutan. Kaisar Zun, gumam Ye Chen, melirik lelaki tua itu dengan cara yang halus, melihat basis kultivasi lelaki tua bungkuk itu, dan juga mencium bau permusuhan lelaki tua itu. Itu sangat berdarah, dan dia pasti telah membunuh banyak orang rakyat. Secara tidak sadar memberitahu Ye Chen bahwa lelaki tua bungkuk ini bukanlah orang yang baik, yang memberinya dorongan untuk berbalik dan melarikan diri. Namun, memikirkan roh jahat, ide ini ditolak. Jika dia pergi, roh jahat itu akan keluar dengan luka serius, dan lelaki tua itu harus mengawasinya. Oleh karena itu, dia, Raja Suci kecil, masih memiliki beberapa nilai, meskipun lelaki tua bungkuk itu adalah kaisar semu, napasnya tidak stabil, dia adalah kaisar semu yang baru saja maju, lelaki tua itu memiliki 2 trik. Secara alami, dia memiliki kartu truf, dia tidak bisa mengalahkannya, dan ada Yan Luo, 1 kuasi kaisar dan 1 surga, dan 1 Yan Luo sudah cukup. Pria tua bungkuk itu melirik Nihai, dan kemudian melirik ke arah Ye Chen. Mata tua merahnya tidak bisa membantu menyipitkan mata sedikit. Dia bisa melihat melalui kultivasi Ye Chen, tapi dia tidak bisa mematahkan barisan dan garis keturunannya. Menarik. Sudut mulut lelaki tua bungkuk itu sedikit terangkat, dan dia tersenyum main-main. Wajah tuanya yang penuh kerutan penuh dengan kesuraman. Setelah menunggu lama lagi, Ye Chen berdiri diam, menatap Nihai, dan menjaga pria tua itu agar tidak diserang secara tiba-tiba. Seperti dia, lelaki tua bungkuk itu tidak bergerak, dan akan melirik Ye Chen dari waktu ke waktu, dan masih ada cahaya redup di mata tuanya. Untuk beberapa alasan, atmosfer di antara keduanya menjadi sangat menindas, seolah percikan api akan memicu pertempuran besar. Senior, berhenti membuat masalah, keluar. Panggilan Ye Chen tidak pernah berhenti, tetapi dari awal sampai akhir, tidak ada tanda-tanda roh jahat. Setiap kali Nihai yang gelisah terdiam, hatinya akan menggantung, dan dia roh jahat selalu merasa hancur. Saya sangat takut sesuatu akan terjadi, Nihai dalam kekacauan, tetapi kembali tenang, dan tidak ada gerakan selama 3 jam. Ye Chen tidak bisa tenang lagi, tidak apa-apa jika ada gerakan, itu membuktikan bahwa iblis itu masih hidup, kurangnya gerakan adalah hal yang paling mengkhawatirkan, dewa tahu jika iblis itu telah ditelan, dan itu bukan tidak mungkin. Di sisi lain, lelaki tua bungkuk itu masih di sana dan tidak punya rencana untuk pergi. Dia memandang Ye Chen dari waktu ke waktu, dan Ye Chen juga menatapnya sepanjang waktu, dia tidak mengerti, apa yang dilakukan orang tua ini di sini, apakah dia mencoba merampokku. Namun, penantiannya terlalu lama. Jika lelaki tua itu tidak pergi, Ye Chen juga tidak akan pergi, jadi ayo habiskan. Selama keheningan, ada ledakan lain, saya tidak tahu berapa kali Nihai gelisah, dan kali ini gerakannya lebih besar dari yang sebelumnya, dengan kabut yang bergolak dan jatuh. Kemudian, saya melihat cahaya peri ungu terbang keluar dari kabut, kecepatannya sangat cepat, jika Anda perhatikan baik-baik, itu adalah roh jahat. Saya tidak tahu apakah lukanya terlalu serius, atau apa, ketika iblis itu jatuh, dia tidak dapat berdiri dengan kokoh, dan hampir jatuh, sosoknya terhuyung-huyung, tubuhnya yang halus berlumuran darah, dan pipinya pucat dan tidak berdarah. Senior. Ye Chen mengangkang, mendukung roh jahat dengan kekuatan lembut,
dengan anggun menyihir dewa jahat, bertarung dengan sangat sengit, dapat dilihat betapa mengerikannya keberadaan di lautan kejahatan. Ayo pergi, roh jahat itu berkata dengan lemah, dia tidak bisa diam, matanya sangat redup, dan ketika dia berbicara, sudut mulutnya masih berdarah terus-menerus. Dia terluka terlalu parah, dan itu sudah mempengaruhi Daogen. Tak perlu dikatakan, Ye Chen juga mengorbankan jalan keluar dari gerbang domain, memimpin roh jahat untuk melarikan diri dalam sekejap. Tidak hanya mereka berdua di sini, tetapi juga Kaisar Semu yang mengawasinya. Sekarang kejahatan roh terluka parah, dia harus lari cepat. Kemana kita akan pergi? Pria tua bungkuk itu tersenyum tipis, dan menekankan telapak tangannya ke udara. Terdengar suara gemuruh, dan sebelum gerbang domain ditutup, itu runtuh di bawah tekanan lelaki tua bungkuk. Ye Chen, yang baru saja masuk, terjatuh. Dia baik-baik saja, tapi itu adalah iblis yang menyemburkan darah lagi. Mencari kematian. Roh jahat itu mendengus dingin, niat membunuh di matanya yang indah tidak terbatas. Namun, dia terluka parah, dan dia terhuyung-huyung ke tanah begitu dia mengambil langkah. Jika dia tidak terluka, dia bisa memukul lelaki tua lumpuh itu dengan satu telapak tangan, tapi sekarang, dia sudah setengah mati. Sungguh, dewa jahat yang agung, dalam keadaannya saat ini, menafsirkan kebenaran dengan baik, seekor harimau jatuh di bawah sinar matahari yang datar dan diintimidasi oleh seekor anjing. Jika kamu tidak bisa, jangan mencoba untuk berani. Ye Chen menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, dan membawa iblis yang terluka parah ke dalam kuali yang kacau untuk tempat berlindung sementara. Tidak masuk akal jika dewa jahat dari roh jahat dihancurkan. Seperti ini. Tinggalkan dia, dan aku berjanji padamu hukum hidup dan mati. Pria tua bungkuk itu tersenyum licik, kata-katanya tumpul dan dingin, seolah-olah para dewa telah menjatuhkan hukuman, dan dia menatap Ye Chen. Dia adalah kuasi kaisar, dan Ye Chen adalah raja suci, itulah perbedaan antara langit dan bumi. Apakah kamu tahu siapa dia? Kata Ye Chen dengan penuh minat. Siapapun tidak berguna. Zundi yang setengah mati hanyalah seekor semut. Pria tua bungkuk itu tersenyum main-main, dan berjalan perlahan dengan tongkat berkepala naga. Di tengah, dia bergegas ke segala arah, langit berbintang yang hancur bergolak, dan wajah tua itu mengerikan, seperti hantu. Di bawah paksaan tingkat kuasi kaisar, tekanan Ye Chen tiba-tiba meningkat. Namun, meskipun paksaannya kuat, itu belum mencapai titik di mana dia bahkan tidak bisa bergerak. Orang tua bungkuk itu jauh dari mantan Pil Emperor Chuking. Tetapi juga surga dan bumi. Darahmu seharusnya sangat luar biasa. Pria tua bungkuk itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan ke arah Ye Chen, bermaksud untuk menekan Ye Chen dengan telapak tangannya. Jika kamu ingin meminum darahku, kamu harus membayar harga. Ye Chen mendengus dingin, tanpa ragu, dia menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, mengepalkan tangan emasnya dengan erat, menggabungkan ribuan metode rahasia, memberkati kekacauan, dan ingin melihat, seberapa besar jaraknya dengan Zundi. Episode 2047 tidak mengikuti naskah. Zundi menamparkan dan Raja Suci saling menamparkan, terdengar suara gemuruh, mata dipenuhi lingkaran cahaya, dan langit berbintang meledak seketika. Ye Chen menyemburkan darah, tulang tinjunya telah ditiup menjadi kabut darah, ditendang ke belakang 100 kaki, menunggu untuk menstabilkan tubuhnya, dan memuntahkan darah lagi dengan embusan, telapak tangan Zundi masih mengerikan, tubuhnya terbelah sudah, cerah darah emas menyembur dari retakan. Lihatlah lelaki tua bungkuk itu lagi, seperti gunung besar, berdiri diam. Namun, meskipun dia memiliki keunggulan mutlak, alisnya berkerut rapat, dia adalah tingkat semi-kaisar. Telapak tangannya cukup untuk menghancurkan orang suci yang hebat, tapi kali ini, dia gagal membunuh seorang raja suci. Aku meremehkanmu. Pria tua bungkuk itu mencibir, mata tuanya bersinar, suram dan dingin, dan dia menempelkan telapak tangannya yang kedua ke Ye Chen sebelum telapak tangan itu jatuh, ruang itu runtuh sedikit demi sedikit. Jangan pukul aku yakin. Ye Chen melambaikan tangannya, berbalik dan lari tanpa berpikir, dia masih meremehkan Zundi, bahkan jika dia adalah Zundi tingkat pertama, dia tidak bisa bersaing dengannya, telapak tangan lelaki tua sebelumnya, bukankah berkat teknik rahasia dapat menghancurkannya jika lelaki tua itu merapalkan kekuatan supernatural, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Kemana harus pergi? Melihat bahwa Ye Chen hendak melarikan diri, lelaki tua bungkuk itu mendengus dingin, maju selangkah, dan menunjuk roh primordial Ye Chen dengan satu jari. Jangan berkelahi lagi. Teriak Ye Chen, nyaris menghindari pengetahuan itu, lalu tiba-tiba berbalik, mengangkat tangannya untuk membuat lingkaran sihir, dan Kaisar Dao Fuxi dipindahkan. Dengan operasinya, lelaki tua bungkuk itu tertangkap basah,
dan tanpa memperhatikan, dia berlari lebih dulu ke formasi fuksi, yang sangat memalukan. Lingkaran sihir juga ingin menjebakku. Pria tua bungkuk itu berteriak dengan keras, tanpa mencari lingkaran sihir untuk menutupi pintu, dia langsung menamparnya dan dengan paksa meledakkannya. Ye Chen tidak terkejut bahwa lingkaran sihir telah rusak. Meskipun formasi fuksi dari Jalan Kaisar mendominasi, itu juga tergantung pada level lawan. Jika itu adalah orang bijak yang hebat, itu dimaksudkan untuk berguna, tetapi yang lama pria dengan bungkuk adalah kuasi kaisar. Penindasan absolut dari kekuatan tempur, tidak peduli seberapa misterius lingkaran sihir itu tidak berguna, bukan karena lingkaran sihir itu tidak baik, tetapi lelaki tua bungkuk itu terlalu kuat. Namun, karena formasi Dao Fuksi Kaisar, itu benar-benar mengulur waktu untuk Ye Chen, meski hanya sesaat, dia sudah lolos puluhan ribu kaki. Bisakah kamu melarikan diri? Pria tua bungkuk itu mendengus dingin, wajahnya ganas, Kaisar Semu Perkasa, dia menginjak lautan darah, menelan langit dan bumi, dan niat membunuh yang dingin membuat langit berbintang membekukan. Ye Chen tidak menjawab, dia mengambil terlalu banyak langkah, dia mengecilkan tanah menjadi 1 inci, dan kilat menyambar sepanjang jalan, dia berlari dengan cara yang luar biasa. Tunggu, beri aku waktu. Di kuali yang kacau, roh jahat itu berbicara, dan dia sudah bersila, mendesak sumber untuk memulihkan bekas lukanya, mencoba yang terbaik untuk membunuh nasib jahat yang tersisa di tubuhnya. Ye Chen meluangkan waktu untuk melihatnya, dan melihat keadaan iblis, dia tidak bisa menahan batuk kering, dia terluka parah, dia berada di akhir pertempurannya, alangkah baiknya jika dia bisa membunuh Ni Yuan, dan masih memikirkan perang besar. Sambil berbicara, lelaki tua bungkuk itu datang lagi, dan dengan 1 jari, dia mengunci roh primordial Ye Chen, mencoba membunuh tubuh asli Ye Chen, dan dengan 1 jari di puncak tingkat kuasi kaisar, dia bisa langsung membunuhnya. Tingkat orang suci yang hebat. Ye Chen hanya merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, tetapi sebelum dia dipukul, tubuh aslinya tampak terbelah, lautan dewa berdengung, dan darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Dalam sekejap mata, Ye Chen mengubah alam semesta menjadi debu dan melarikan diri ke ruang debu dengan cara ini, dia lolos dari pukulan maut. Trik kecil. Pria tua bungkuk itu membunuhnya, dan menemukan ruang debu dengan presisi yang tak tertandingi. Dia menamparnya dengan telapak tangannya. Sekali lagi, bukan karena ruang debu itu tidak cukup misterius, itu karena levelnya terlalu tinggi, dan persembunyian apapun tidak berguna. Ruang berdebu runtuh, Ye Chen tertiup terbang, batuk darah, dan tubuh sucinya terbuka, jatuh ke bintang kuno. Segera, terdengar suara gemuruh, dan sebuah gunung hancur dan runtuh. Pria tua bungkuk itu kemudian masuk, dan menekan dengan telapak tangannya, seperti tirai gelap yang menutupi langit gunung-gunung tempat Ye Chen jatuh tidak dapat menahan tekanan telapak tangan ini, dan mereka diledakkan satu demi satu. Hancurkan untukku. Di kerikil, Ye Chen bergegas ke kehampaan melawan langit, tanpa senjata di tangannya, hanya sepasang tinju emas yang mendominasi, yang melelehkan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan menembus kehampaan dengan 1 pukulan. Bagus sekali. Pria tua bungkuk itu tersenyum ganas dan jatuh dari langit. Kakak yang baik, teriak Ye Chen, dan dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk tidak melarikan diri. Dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia juga galak, tanpa rasa malu, dan langsung menyerang makhluk setengah dewa. Kelas dari depan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menyerang Kaisar Semu dengan kultivasi Raja Suci? Pria tua bungkuk itu tidak bisa menahan cibiran, secara naluriah berpikir bahwa Ye Chen tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan sedang melawan binatang buas yang terperangkap, lalu coba. Ye Chen melangkah ke langit dalam 1 langkah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pukul saja ketika Anda muncul, itu bukan hanya 1 atau 2 jenis kekuatan supernatural, itu adalah 1 set lengkap, masing-masing adalah gerakan pemusnahan, terlepas dari biayanya, seperti memukuli darah ayam, melakukannya dengan putus asa. Belum lagi, postur Saburo yang putus asa memang sangat disengaja, dan lelaki tua bungkuk itu terpesona oleh banyak bentuk seni rahasia, dan dia tidak tahu bahwa Raja Suci mengetahui begitu banyak seni rahasia yang sombong, salah satunya adalah tak ada taranya. Semakin banyak kasusnya, semakin bersemangat lelaki tua bungkuk itu, karena ketika Ye Chen ditangkap, semua kekuatan misterius ini akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, mata lelaki tua bungkuk itu menjadi dingin, dan dia mengayunkan telapak tangannya. Segera, teknik rahasia Ye Chen, tidak peduli bayangan tinju atau cahaya pedang, langsung dimusnahkan di bawah telapak tangan lelaki tua bungkuk itu, dan bahkan dia berdarah di langit, yang sangat menyilaukan. Apalagi yang bisa diandalkan?
Pria tua bungkuk itu tersenyum pelan, dan raja berada di langit, seperti raja, menghadap Ye Chen, seekor semut. Oke, aku akan menerimanya. Ye Chen berdiri kokoh, merentangkan tangannya tanpa daya, dan menarik momentumnya. Dengan postur ini, dia telah melepaskan perlawanan. Semut adalah semut. Pria tua bungkuk itu berjalan perlahan, mata tuanya penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Ye Chen adalah harta di matanya, dan kaisar semu yang setengah mati juga harus menjadi harta. Kali ini, dia ditakdirkan untuk panen yang baik. Namun, tepat ketika dia memikirkan sesuatu yang indah, Ye Chen, yang telah menyerah untuk melawan, tiba-tiba bergerak lagi, alih-alih melarikan diri, dia langsung mendatanginya, dan momentumnya yang musnah langsung mencapai puncaknya lagi. Berani mempermainkan orang tua itu. Pria tua bungkuk itu memarahi dengan dingin, dan menamparkan telapak tangannya. Namun, kecepatannya masih lambat, dan Ye Chen sudah bergegas maju, memperlihatkan dua baris gigi putih padanya. Melihat tubuhnya lagi, itu telah membengkak ekstrim dalam sekejap. Itu benar, dia akan meledakkan dirinya sendiri, dan jika dia tidak bisa mengalahkannya, akan terjadi keributan besar. Terdengar suara gemuruh lagi, dan kekuatan ledakan diri Ye Chen semuanya diarahkan pada lelaki tua bungkuk itu. Itu benar-benar gerakan besar, seperti putaran matahari yang terik, bahkan lelaki tua bungkuk itu juga terpesona. Sialan. Pria tua bungkuk itu menjadi gila, menggeram seperti anjing gila, matanya yang merah ditutupi dengan garis-garis merah. Bukan kebencian untuk diledakkan, tetapi yang dibenci adalah teknik rahasia Ye Chen yang berharga juga berubah menjadi abu terbang karena ledakan diri. Artinya, perjalanannya sia-sia, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan dia diledakkan oleh Raja Suci kecil. Penghinaan besar, rasa malu yang besar dan penghinaan yang besar, sejak dia menjadi Kaisar Zun, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Jika masalah ini terungkap, wajahnya akan terhapus. Senior, kenapa kamu marah? Ketika lelaki tua bungkuk itu menjadi gila, Yu Xiao Xiao tiba-tiba terdengar, dan suara itu datang dari reruntuhan di bawah, di mana ada seseorang yang berdiri di sana, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Ye Chen. Jelas, Ye Chen tidak mati, dan Ye Chen yang meledakkan dirinya lebih awal adalah tubuh dharmanya. Ketika tubuh dharma melawan lelaki tua bungkuk itu, dia menemukan waktu untuk melakukan hal-hal lain, misalnya melewati dunia bawah. Keyama, bicara tentang kehidupan ideal. Bagaimana mungkin? Pria tua bungkuk itu tiba-tiba menyipitkan matanya. Senior, apakah kamu senang bertemu denganku lagi? Kata Ye Chen sambil tersenyum. Senang, lelaki tua itu sangat gembira. Lelaki tua bungkuk itu menyeringai, menukik turun dari langit seperti cahaya ilahi, langsung menuju Ye Chen. Ketika seorang Zundi datang untuk membunuhnya, Ye Chen tetap tenang dan tidak memindahkan alunya. Namun, hanya karena dia tidak bergerak bukan berarti seseorang tidak bergerak. Pria tua bungkuk itu membunuhnya dengan cara yang mengerikan, tetapi sebelum dia mendarat, dia melihat tangan hitam besar keluar dari ruang di belakang Ye Chen, dan dia sangat menyadarinya. Itu tidak menyimpang sama sekali, dan papan itu menabraknya dengan rapi. Ye Chen mengangkat kepalanya, melihat lelaki tua bungkuk itu terbang menjauh. Dia tidak tahu seberapa jauh dia terbang, hanya tahu bahwa tulang tua lelaki tua bungkuk itu hampir seluruhnya patah, dan tubuh lamanya juga runtuh. Apakah mansion ini terlalu kuat? Raja Qin Guang juga melihat ke atas. Penguasa dunia bawah Ye Chen adalah Yan Luo, aula pertama dunia bawah. Kamu bisa lebih pendiam, kata Ye Chen penuh arti. Saat keduanya berbicara, lelaki tua bungkuk yang terbang menstabilkan sosoknya, gemetar di langit, batuk darah. Apa yang terjadi? Apakah Lao Su sedang kacau? Pria tua bungkuk itu linglung. Ye Chen, yang meledakkan dirinya sebelumnya, masih hidup. Dia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Sekarang, seorang kaisar kuasi muncul entah dari mana, dan dia juga seorang kaisar kuasi di puncak. Tamparannya benar-benar cukup kuat untuk hampir membunuhnya. Dia juga seorang kaisar kuasi, dan perbedaan antara dia dan yang satu di bawah adalah 108.000 di sini, ini bukan level. Menurut perkembangan plot, lelaki tua itu akan bertanya siapa kamu. Ye Chen mengusap dagunya dan berkata dengan tulus. Namun, tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua bungkuk itu menoleh dan lari, dia tidak bisa lari. Mengetahui bahwa Anda tidak bisa mengalahkannya, tetapi masih ingin menghadapi gunung, itu tidak mencari kesenangan, itu mencari kuburan. Harus dikatakan bahwa kecepatan dan kelincahannya benar-benar tidak penting, dan dia keluar dari bintang kuno ini hanya dalam sekejap mata. Jangan ikuti naskahnya. Raja Qin Guang melangkah lebih cepat, melangkah ke langit berbintang, dan menghentikan lelaki tua yang melarikan diri dengan bungkuk. Hanya bercanda.
Ini semua salah paham. Pria tua bungkuk itu goyah, tubuhnya yang tua gemetar, wajahnya pucat, dan nada suaranya bergetar. Tidak mudah untuk datang ke sini, kamu harus melihat darah. Suara Raja Qin Guang seperti bel, dan dia tidak mendengarkan lelaki tua dengan bungkuk itu, dia menyapanya dengan telapak tangan. Sebanding. Darah berceceran, lelaki tua bungkuk itu berlutut di tempat, dan dihancurkan menjadi segumpal darah oleh telapak tangan Raja Qin Guang. Hanya jiwanya yang lolos tanpa berani menoleh ke belakang, membakar kekuatan jiwanya, dan melarikan diri dengan putus asa. Raja Qin Guang tidak punya belas kasihan, tangannya yang hitam besar menutupi langit berbintang, dan satu telapak tangan bisa dikatakan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ruang kosong langit berbintang runtuh berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak, tidak, tidak. Pria tua bungkuk itu meraung, bahkan tanpa sempat menyesalinya, dia ditekan oleh telapak tangan Raja Qin Guang. Episode 2048 bukanlah hal baru. Langit berbintang yang dalam kembali tenang setelah kematian lelaki tua bungkuk itu. Raja Qin Guang turun, melengkungkan bibirnya sepanjang waktu, sepertinya dia belum melakukan pertarungan yang bagus, dan dia masih ingin menemukan seseorang untuk bertarung lagi di dunia bawah. Dia telah menganggur sepanjang hari, dan jarang datang ke surga, hanya mencari tinju. Rasakan dagingnya, pencuri itu darah. Ye Chen meliriknya, dan tidak dapat memahami perilaku buang air kecil Raja Qin Guang, dia benar-benar ingin menemukan Raja Keberuntungan lagi dan memukulinya lagi. Ini benar-benar seperti apa yang dikatakan Kaisar Ming, penindasan jalan Kaisar di langit telah banyak melemah. Raja Qin Guang mengelus janggutnya, melihat ketiadaan yang halus, matanya dipenuhi dengan makna yang dalam. Pada kecepatan ini sangat mungkin untuk memiliki seorang kaisar. Jangan datang, datang dan bantu. Ye Chen menyapa, dia telah melepaskan iblis dari kuali, dan dia menyembuhkan lukanya dengan bersila. Kondisinya masih buruk, dan seluruh tubuhnya diwarnai dengan cahaya belang-belang, yang merupakan kekuatan takdir jahat, yang telah menjeratnya dan tak terhapuskan. Hal yang paling menyusahkan adalah Yuan Shen, dengan bekas luka yang mengerikan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya di langit Nihaixing, tetapi untuk dapat menyakitinya begitu parah, dapat dibayangkan dengan pantatnya bahwa lawan harus sangat kuat, setidaknya di puncak Kaisar Semu. Untuk beberapa alasan, Ye Chen merasa sedikit bersimpati padanya, untuk menyelamatkan kekasihnya, dia berlari ke seluruh dunia, mengetahui bahwa ada musuh yang kuat, tetapi dia tidak ragu-ragu, hanya untuk menemukan dan menyempurnakan bahan untuk pil kebangkitan Jiushuan. Cinta di dunia begitu indah, bahkan jika Anda tergoda oleh dewa jahat, Anda tidak dapat lepas dari belenggu cinta, karena cinta, Anda bisa putus asa. Changlan, jangan datang ke sini tanpa masalah. Raja Qin Guang sedikit tersenyum. Sepatah kata Changlan membuat iblis yang memejamkan mata untuk menyembuhkan lukanya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Nama Changlan sudah lama tidak dipanggil oleh siapapun. Dunia menyebutnya iblis, dan sedikit orang panggil dia Changlan. Kamu masih ingat aku? Raja Qin Guang tersenyum, menawarkan seberkas cahaya abadi, yang menyatu ke dalam tubuh roh jahat, membantunya menghapus takdir jahat. Jiang Ziwen. Iblis itu bertanya ragu-ragu, sedikit mengernyit. Jarang Dewa Agung mengingat saya. Saya sangat tersanjung. Raja Qin Guang tersenyum, sudah lama sejak kamu dan aku mengucapkan selamat tinggal. Mengapa kamu masih hidup? Raja Guang berkata dengan lembut. Aku melihatmu terkubur dalam pertempuran berdarah 1000 tahun yang lalu. Ceritanya panjang. Raja Qin Guang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kenapa, kalian berdua masih saling kenal? Ye Chen, yang memiliki ekspresi indah di wajahnya, akhirnya berbicara, menatap mereka berdua dengan linglung. Kenalan lama, terutama yang lama. Raja Qin Guang tersenyum. Ini benar-benar segar, tidak heran dia memukuli lelaki tua bungkuk itu sampai mati. Ye Chen menyeringai, menatap iblis itu, dan kemudian ke Raja Qin Guang. Tidak sulit menebak bahwa Raja Qin Guang pernah menjadi rakyat dari seluruh dunia, setelah mati, kembali ke dunia bawah, dan kemudian menjadi Yama nomor 1 di bawah Kaisar Hades. Ini masuk akal, 3 dunia surga, bumi dan manusia dulunya adalah satu, dan bukan tidak mungkin penduduk surga berada di dunia bawah dan surga. Dia sedang menonton, dan iblis jahat Changlan juga sedang menonton, seperti yang dikatakan Raja Qin Guang, sudah jutaan tahun sejak Qin Guang Wang berkata. Tapi dia tidak tahu mengapa Jiang Ziwen yang mati masih hidup dan bagaimana dia bisa selamat. Itu juga karena pil kebangkitan Jiushuan. Selama periode ini, pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Jadi, kamu dan Mu Liuqing juga saling kenal. Ye Chen bereaksi dan menusuk Raja Qin Guang, memecahkan kesunyian. Itu wajar.
Raja Qin Guang terbatuk kering, dengan ekspresi malu di wajahnya. Sebelum berabad-abad, Mu Liuqing telah banyak berurusan dengannya, ditambah iblis. Keduanya selalu suka mempermainkannya. Dengarkan apa yang kamu katakan, dan ubah pandangan hidup kamu. Ye Chen menghela nafas, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Dibandingkan dengan Di Huang yang masih hidup, masalah Raja Qin Guang tidak layak disebut. Ayo, singkirkan. Raja Qin Guang menjejali Ye Chen dengan tas penyimpanan. Aku akan mengatakannya. Selalu bawakan aku beberapa harta. Ye Chen terkekeh dan merobek tas penyimpanan. Di dalamnya, hanya ada 3 benda, teratai salju merah, anggur ungu, dan rumput jeli biru di botol bersinar terang. Ye Chen menelan ludahnya ketika dia melihatnya. Dia tahu ketiga hal ini. Teratai salju merah Yinming, anggur darah ungu, dan rumput roh abadi Kingxin adalah semua bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Sebagian besar surga tidak menemukannya lagi, ternyata ketiga bahan ini hanya terdapat di dunia bawah. Terima kasih, bisik iblis itu, matanya yang indah tidak bisa menyembunyikan rasa terima kasihnya. Setiap materi sangat berharga baginya. Dia telah membantuku, dan aku harus membalasnya. Raja Qin Guang tersenyum, dan tubuhnya mulai berubah menjadi abu, kembali ke dunia bawah. Tapi Ye Chen dengan jelas melihat bahwa ketika Raja Qin Guang pergi, dia memandang Changlan dengan jejak kehangatan jantan, yang merupakan cinta yang tersembunyi. Aku sangat mengagumimu, gumam Ye Chen di dalam hatinya. Yan Luo, Istana Agung Dunia Bawah, sebenarnya mencintai dewa jahat dari roh jahat. Itu telah ditanam sejak periode prasejarah, dan sudah jutaan tahun. Ini terlalu lama. Alasan mengapa dia mengagumi Raja Qin Guang adalah karena ketiga bahan ini digunakan untuk menyelamatkan saingannya, dan Raja Qin Guang dianggap sebagai pria sejati. Kemana dia pergi? Setan itu menoleh dan menatap Ye Chen. Dunia bawah. Ye Chen berkata, ini dunia bawah. Apakah benar-benar ada dunia bawah? Iblis Agung tidak bisa menahan keterkejutannya. Kalau tidak, apakah menurutmu jalan kaisarku dalam, di mana aku memanggil orang kuat itu? Ye Chen mengangkat bahu, luar biasa, bukan? Apakah kamu pernah ke dunia bawah? Roh jahat itu masih tidak melihat ke samping. Tampaknya sudah waktunya bagimu untuk membuka matamu. Ini sangat baru. Ye Chen mengambil gumpalan kesadaran dan meneruskannya ke roh jahat. Dalam kesadaran, ada banyak kejadian masa lalu, semuanya berhubungan dengan dunia bawah. Di antara mereka, Kaisar Hades dan Kaisar Huang, serta apa yang dia lihat dan dengar di dunia bawah, tidak buruk, semuanya ada di dalamnya. Roh jahat membaca perasaan ilahi, dan ekspresinya juga seperti 9 kaisar dan para jenderal hari itu, dari tenang menjadi luar biasa, dari luar biasa menjadi tidak dapat dipercaya, dan dewa jahat yang agung dan menawan juga terkejut. Bagaimana, bukankah ini segar? Ye Chen menatap iblis itu dengan gembira. Puff. Sebelum iblis itu menyelesaikan kalimatnya, dia menyemburkan darah ke tempat itu. Melihat posturnya, dia mungkin ingin berteriak, tapi dia terluka dan tidak muncul dalam satu tarikan napas, jadi dia menyemprotkan darah yang disebut begitulah yang terjadi, bahkan Tulu tidak terkecuali, dan dia muntah sebagaimana mestinya. Masih terlalu dini untuk mengatakan, itu lebih menyakitimu. Ye Chen terbatuk, mengundang iblis ke dalam kuali, dan langsung pergi ke alam Changlan. Di dalam kuali, iblis itu masih memuntahkan darah, dan cara dia memandang Ye Chen berubah. Sampai saat ini, dia tidak tahu mengapa Ye Chen, yang meninggal dalam pertarungan berdarah untuk kaisar, dibangkitkan. Dia telah pergi ke dunia bawah, melewati 6 reinkarnasi, dan bereinkarnasi dan kembali ke surga. Dan Jiang Ziwen yang dia bicarakan sebenarnya menjadi Yan Luo dari dunia bawah, mungkin seperti Ye Chen, yang meninggal di dunia bawah. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa ada Kaisar Agung di dunia bawah, dan tubuh suci Dacheng, 2 makhluk tertinggi, dan fisik suci Dacheng sebenarnya adalah Kaisar Huang yang berjuang untuk keabadian 5 kaisar di masa lalu. Banyak hal yang membuat pikirannya bingung, sangat bingung sehingga dia meragukan hidupnya, ternyata yang dia, dewa jahat, hanyalah puncak gunung es. 5 hari kemudian, Ye Chen kembali ke alam Changlan dan melepaskan iblis itu lagi. Setelah beberapa hari penyembuhan, takdir jahat dalam tubuh roh jahat telah terhapus bersih, dan hanya luka roh primordial yang perlu disembuhkan sendiri. Cedera berat kali ini sepadan, dan setelah melarikan diri, dia akhirnya mendapatkan bunga dan buah Yinming, bahan lain. Aku harus mundur, jangan ganggu aku. Roh jahat itu meninggalkan sepatah kata pun, lalu pergi ke hutan bambu kecil, dia harus mundur, menyembuhkan lukanya, dan melewati rahasia itu, lalu memberitahu Mu Liuqing dengar, dia sangat terkejut. Setan pergi, dan Ye Chen tidak menganggur.
Dia mengumpulkan bahan dari 2 pil dan menghitungnya, tetapi masih ada banyak perbedaan. Bahan biasa baik-baik saja, tetapi sudah punah. Biarkan dia mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Anda harus mengandalkan mata peri jahat. Berbicara tentang mata peri iblis, Ye Chen juga sangat menyukainya. Dia memiliki bakat untuk menemukan harta karun. Kemampuan ini tidak buruk. Jika dia meminjamnya untuk menemukan Dunjia Tianzi, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan menyelamatkan dirinya dari berlarian. Berbicara tentang mata peri iblis, dia juga menyentuh matanya sendiri secara tidak sadar, bukan karena dia tidak memiliki mata peri, tetapi dia juga sangat mendominasi. Sudah 70 tahun, sejak pertemuan akbar di Yaochi, sudah 70 tahun 6 jalan mata samsaranya masih memproklamirkan diri, ditahan sampai mati oleh mata roda sialan itu. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari cara untuk membuka blokir, tetapi tidak berhasil, bahkan raja pun tidak berdaya, yang terlalu menyakitkan. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain memecahkan segel dengan bantuan kesengsaraan surgawi, tetapi premisnya adalah dia harus naik ke pangkat orang suci agung. Meskipun perbedaan antara puncak Raja Suci dan orang suci agung hanya setengah langkah jauhnya, kemungkinan itu adalah parit alami yang tidak dapat diatasi. Berpikir di dalam hatinya, dia duduk bersila dan keluar dari keadaan meditasi. Episode 2049 Aneh. Di bawah cahaya bintang dan cahaya bulan, alam Changlan damai dan damai, Ye Chen mencerahkan, roh jahat menyembuhkan, dan seluruh dunia hening. Waktu berlalu seperti air, dan dalam sekejap mata, Maret berlalu dengan tenang. Di bawah pohon, Ye Chen seperti batu, tidak bergerak, bahunya tertutup debu, pikirannya hilang, dan dia melarikan diri ke dalam konsep artistik yang indah. Dalam kegelapan, dia seperti melihat pintu cahaya, terkadang di depan matanya, dalam jangkauan, terkadang sangat halus, lebih jauh dari mimpi. Itu dia, rintangan berikutnya untuk menerobos, melangkah melalui gerbang cahaya, akan dapat naik ke peringkat orang suci yang agung, tetapi dia tahu betapa sulitnya untuk mengambil langkah itu, terlalu banyak biksu senior telah menghabiskan seluruh waktu mereka hidup, tetapi mereka belum mampu menentang langit untuk menerobos, apalagi biksu kecil seperti dia yang baru berlatih Taoisme selama beberapa ratus tahun, ada parit yang mengerikan antara puncak Raja Suci dan orang bijak agung. Dalam kesunyian, seberkas angin harum bertiup lembut, dan iblis keluar dari hutan bambu kecil. 3 bulan retret untuk penyembuhan, nasib jahat di tubuhnya telah dimusnahkan, bekas luka pada roh primordial juga telah sembuh dengan sempurna, muncul kembali sikap dewa jahat, malapetaka telah menjadi keberuntungan, dan basis kultivasi telah meningkat. Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, masih lebih buruk terlalu jauh. Bertahun-tahun yang lalu, di era ketika para dewa hidup berdampingan, dia memikat dewa-dewa jahat, dan dia juga seorang kaisar semu yang sejati. Namun, dalam perjalanan jalan kaisar, dia memiliki lebih sedikit peluang daripada Hong Lian, meskipun dia memiliki pengalaman yang tak tertandingi, dia belum ditakdirkan untuk naik tahta sejauh ini. Hari ini, dia jauh dari kondisi puncaknya, dan dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya, dan dia ditakdirkan untuk menempuh perjalanan panjang. Di bawah pohon buah roh, dia berhenti dengan lembut dan menatap Ye Chen dengan tenang. Dia membuka mata ketiganya, dan mengintip ke arah Ye Chen dengan mata peri itu. Dengan cara ini, dia melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya sedikit mengernyit, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun berdasarkan kultivasinya, dan itu bahkan lebih aneh karena tidak ada petunjuk. Dia menutup matanya, dan pada saat berikutnya, dia membukanya lagi, mata peri ketiga meledak menjadi cahaya ilahi, dipenuhi dengan Taoisme misterius, mengintip Ye Chen lagi, mengesampingkan penampilan luar Ye Chen, dan mendekati sumber asli Ye Chen. Hanya saja yang dilihatnya adalah kekacauan, dan pasti ada kekuatan misterius yang menutupi pandangannya. Tiba-tiba, seberkas darah meluap dari mata peri ketiganya, dan pipinya yang indah juga menjadi pucat pada saat ini, seolah-olah telah dipukul mundur oleh sesuatu, memengaruhi daogennya. Namun meski begitu, dia masih tidak menutup matanya, dia memberkati mata peri dengan metode rahasia, dan terus mengintip, menyingkirkan lapisan kekacauan, dengan asumsi bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan akar penyebabnya. Mengintip dengan sia-sia, dia menderita serangan balik lagi, darah yang mengalir dari mata peri mengalir ke pipinya, dan cahaya di matanya meredup hingga ekstrim. Dalam kabut, dia sepertinya melihat sosok dari belakang, berdiri di langit berbintang yang luas, seperti penguasa dunia, menghadap ke orang biasa. Dalam sekejap, dia memuntahkan darah, terhuyung-huyung, hampir jatuh,
matanya yang indah redup penuh dengan ketidakpercayaan, kamu telah menjadi reinkarnasi, siapa kamu? Aneh. Setan itu menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat mata Ye Chen, ada jejak ketakutan. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras otaknya, dia bisa menebak bahwa identitas Ye Chen tidak sederhana. Setelah itu, dia juga duduk, dia ingin mengintip, tetapi siapa sangka dia akan menderita serangan balik, luka lama itu pas, dan luka baru ditambahkan. Dengan datangnya hari baru, sinar matahari yang hangat memenuhi dunia Changlan. Ye Chen bangun, dan bahkan sebelum dia membuka matanya, dia sudah melakukan peregangan dengan keras, menghembuskan udara keruh, dan dia bersemangat tinggi. Namun, ketika dia membuka matanya, yang dia lihat adalah tangan putih bersih memukul wajahnya. Segera, terdengar ledakan, sangat keras dan sangat keras. Ye Chen tercengang, tamparan itu membuat kepalanya berdengung, tidak bertiup, wajahnya benar-benar bengkok. Setelah bereaksi, wajah Ye Chen langsung menjadi hitam, dan dia menatap iblis itu dengan mata berapi-api, tidak minum obat. Mengapa kamu memukulku? Tidak ada alasan, pukul saja aku jika kamu mau. Setan itu mengangkat bahu. Aku. Ye Chen melompat, dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, hampir mati tersedak, tidak pernah ada gadis sombong seperti itu. Biarkan aku menamparmu lagi dan memberimu bayi. Kamu pasti sakit. Hei, aku ingin menghadiahimu dengan api sungguhan, tapi jika aku tidak menginginkannya, lupakan saja. Baiklah, apakah kamu menamparkan pipi kiri, atau pipi kanan? Saya sangat lega melihat generasi muda seperti ini. Kata roh jahat penuh arti. Aku tidak menyimpan dendam. Ye Chen menggosok tangannya, hanya tersenyum, dan menatap iblis itu, lebih tepatnya, ke tangan iblis itu. Nyala api tergantung di telapak tangannya, warnanya berbintik-bintik, dan itu tampak sedikit kotor, meskipun ini nyala api, tetapi memberi orang perasaan dingin, membuatnya sulit untuk mengatakan apakah itu panas atau dingin. Benar, itu api sungguhan, dan itu api sungguhan yang sangat aneh. Alasan mengapa disebut aneh adalah karena ia lahir di tempat yang sangat yin, dan dunia menyebutnya, api karma yinming. Aneh bahwa api bahkan adalah yang, tetapi ia tumbuh dari tempat yang sangat yin. Namun, justru keanehan seperti inilah yang membuat api karma yinming luar biasa, dan levelnya sedikit lebih tinggi daripada api sejati samadhi. Jelas, api karma yinming di telapak roh jahat diperoleh dari Nihai Singkong sebelumnya, dia tidak hanya mendapatkan bunga dan buah yinming, tetapi dia juga secara tidak sengaja menabrak api karma yinming dan mengeluarkannya. Aku akan keluar setelah 3 hari. Iblis itu akhirnya memberikan nyala api kepada Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa memadukan api yin dan karma dalam 3 hari, dewa akan mengeluarkanmu lagi, dan berjalan-jalan selama 3 hari. Hanya 3 hari, jangan menunggu sampai tanggal kedaluarsa. 3 hari sudah cukup. Ye Chen terkekeh, dan lari sambil memegang api yin ming karma, takut roh jahat itu akan kembali pada kata-katanya dan membawanya kembali kepadanya. Di belakangnya, iblis menyaksikan Ye Chen pergi melihat kencing Ye Chen, dia tidak percaya bahwa Ye Chen memiliki asal-usul yang misterius. Di sisi lain, Ye Chen telah menemukan sudut gunung, dan mengirim Yinming Yehuo ke Danhai. Begitu Yehuo memasuki Danhai, Xian Huo datang dan mengelilingi Yehuo, sedikit penasaran, seolah berkata, kamu belum mandi. Memang warna api karma Yinming berbintik-bintik, dan kelihatannya tidak terlalu bagus, sekilas terlihat seperti belum mandi. Jangan tinta, bujuk untuk menyerahkannya. Ye Chen tidak sabar untuk mengatakannya. Api peri patuh, nyala api berubah menjadi lautan api lagi, seperti lapisan tirai hitam, menutupi Danhai Ye Chen, gelap gulita. Bedanya dengan api setan teratai ungu adalah api karma yinming ini bukan roh keras pada umumnya, tidak bergerak sama sekali, hanya mengapung di sana, toh kalau mau dipukul jangan menyerah begitu saja. Api surgawi juga sangat nyata, menenggelamkan api karma yin di tempat, apakah itu membuat Anda malu? Bahkan api surgawi Jeuyu telah menyerah, mengapa, Anda terlihat lebih baik darinya, tetapi Anda masih lebih baik darinya. Yinming Yehuo masih tidak menyerah, melompat-lompat, berjuang keras di lautan api peri, bahkan lolos beberapa kali. Hanya saja levelnya terlalu jauh di belakang api peri, ketika kaki depannya lolos, kaki belakangnya ditelan lagi, dan ditekan sedemikian rupa sehingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Jika kamu tidak tunduk, maka kamu tidak akan menyatu, dan aku akan menelannya langsung, perintah Ye Chen, dan kata-kata itu bergema melalui Danhai. Dia harus melakukan bantuan. Jika ancaman tidak cukup, maka dia akan membuatmu takut. Belum lagi, kata-katanya membuat Yinming Yehuo langsung menjadi pengecut, dan dia berhenti berjuang, dengan patuh tergantung di sana, tidak bergerak. Itu masih trik yang bagus.
Ye Chen mencibir, dan duduk dengan serius, masih tidak terburu-buru untuk bergabung, dia harus mengobrol dengan Yinming Yehuo terlebih dahulu, berbicara tentang cita-cita, mengobrol tentang pekerjaan rumah, dan mengintegrasikan hal-hal seperti itu, kamu harus api karma Yinming harus sepenuhnya tunduk. Selama 3 hari, cepat atau tidak lambat. Pada malam hari keempat, Ye Chen mulai bergabung, dan prosesnya tidak terlalu mulus, dan baru ke-9 kalinya dia berhasil, perpaduan sempurna. Jenis fusi lain dari api sungguhan, kekuatan api peri bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, setiap kali api yang sebenarnya terintegrasi, Ye Chen akan mendapat banyak manfaat, sumber dari tubuh suci akan diberkati, dan bahkan darahnya akan dimurnikan. Ini satu langkah lebih dekat ke Chaos Fire. Ye Chen tersenyum puas. Begitu kata-kata itu jatuh, dia meninggalkan tanah, dia tidak pergi dengan sukarela, tetapi dijemput oleh seseorang, orang itu adalah iblis. Batas waktu 3 hari telah tiba, dan roh-roh jahat keluar lagi untuk mencari bahan alkimia. Ye Chen juga memadukan api Yinming Karma, tepat pada waktunya. Setan itu masih sangat tangguh, Kaisar Chu yang agung, pria kejam yang membantai kaisar, seperti ayam kecil, ditangkap oleh keduanya. Tangan dan kaki Ye Chen terkulai, meski wajahnya gelap, dia sudah terbiasa. Gerakan iblis itu misterius, dan dia meninggalkan alam Changlan hanya dalam 1 langkah. Namun, dia tidak tahu bahwa tidak lama setelah dia pergi, seberkas cahaya peri berwarna-warni terbang ke bintang kuno, mengabaikan batasan alam Changlan. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti tahu sinar cahaya peri yang berwarna-warni itu bukan cahaya peri, tapi pedang. Pedang Zuxian. N. Episode 2050 Teliti dan Teliti. Setelah meninggalkan bintang kuno, roh jahat itu langsung pergi ke utara, dan setiap kali dia datang ke bintang baru, dia akan berhenti sejenak, mencari harta karun dengan mata peri. Namun, kali ini keberuntungannya sedikit buruk, selama 2 bulan, dia tidak menemukan setengah dari bahan alkimia. Dia mencarinya selama 2 bulan, tapi tidak ada apa-apa. Hal yang memalukan adalah Ye Chen juga digendong olehnya selama 2 bulan. Ye Chen hampir lupa bagaimana rasanya berdiri. Itu adalah langit berbintang lainnya, dan iblis itu berhenti. Sama seperti sebelumnya, dia memejamkan mata, lalu membuka mata ketiga di antara alisnya, berlama-lama dengan cahaya abadi, dan menyatu dengan Dao Yun. Setelah 3-5 detik, dia membuka matanya, dan menghela nafas tak berdaya, dia tidak melihat bahan alkimia, meskipun mata peri dapat menemukan harta karun, tetapi mereka harus memilikinya. Bisakah kamu membiarkanku mundur sebentar? Ye Chen terbatuk datar. Roh jahat itu tetap diam, tapi membiarkan Ye Chen pergi. Pinjamkan aku mata perimu. Ye Chen menggosok tangannya. Jika kamu bisa memperbaiki pil kebangkitan 9 putaran, tidak apa-apa memberimu mata peri ini, kata roh jahat sambil melihat ke langit berbintang. Aku sudah merekam kata-katamu untukmu, jadi jangan main-main. Ye Chen memegang batu perekam dan mengguncangnya di depan iblis. Setan itu tidak menanggapi, dia lebih peduli tentang bahan alkimia daripada Ye Chen. Setelah menonton, dia mengeluarkan topeng dan meletakkannya di wajahnya untuk menutupi wajahnya. Ye Chen bergerak tanpa pandang bulu, mengeluarkan topi bambu, dan menutupi wajahnya. Baru kemudian saya menyadari bahwa ada seseorang yang melewati Yingji, yang adalah seorang pemuda berambut darah dengan pakaian ungu berkibar dan aura ganas, seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, yang hanya setingkat kaisar, dan hanya sedikit pendek. Menjadi seorang kuasi bijak. Pemuda berambut darah itu melihat lebih dekat, bukankah dia sebenarnya Mo Yuan? Inilah mengapa roh jahat memakai topeng dan Ye Chen memakai jubah, jadi mereka tidak boleh campur tangan dalam perampokan. Ye Chen mengetahuinya, dan roh jahat juga mengetahuinya. Terlebih lagi, orang yang seharusnya merampok adalah Mo Yuan. Langit berbintang sangat besar, namun kita bertemu lagi. Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Pertama kali saya bertemu Jie Mo Yuan tahun itu, Mo Yuan membantai makhluk sembarangan. Untuk alasan ini, Raja Rakyat menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal, dan setelah itu, dia berlatih selama 20 tahun. Melihat iblis itu lagi, ekspresinya sedikit linglung, dan matanya kabur, pertempuran saat itu terlalu tragis, dan ingatannya masih segar. Setelah ribuan tahun, dia masih hidup, dan Mo Yuan juga masih hidup, tetapi Mu Liu Qing dan Permaisuri Hong Lian telah menjadi debu sejarah. Saat berbicara, Mo Yuan mendekat, dan melirik si Emo dan Ye Chen. Alisnya sedikit mengernyit, dan dia merasa sangat akrab, sampai dia berjalan jauh, dia tidak melihat ke belakang. Saya harap senior Mo Yuan juga akan melewati masa kesengsaraan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki bahan alkimia padanya, kata roh jahat itu dengan santai. Bahan alkimia, apakah kamu yakin?
Ye Chen mengangkat alisnya. Teratai biru keberuntungan, kata roh jahat itu dengan enteng. Apakah ada? Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap punggung Mo Yuan, dia masih bisa melihat Mo Yuan sebelum dia pergi jauh. Sangat disayangkan bahwa penglihatannya masih sedikit lebih lemah daripada roh jahat. Setelah beberapa kali mengintip, dia tidak dapat menemukan aura keberuntungan King Lian. Anda tidak dapat bersembunyi dari mata peri roh jahat, Anda tahu, bakat mata peri adalah menemukan harta karun. Lalu, inilah pertanyaannya, karena Mo Yuan memiliki bahan alkimia di tubuhnya, haruskah dia mengambilnya atau tidak? Jika Anda mengambilnya, itu akan mengganggu Mo Yuan Yingji. Jika Anda tidak mengambilnya, entah apa yang akan terjadi, jika ditelan oleh Mo Yuan, itu akan menjadi omong kosong. Ye Chen terjerat, dan iblis itu juga terjerat. Jika itu Yingji lain, dia tidak akan ragu untuk menyerang, tetapi lawannya adalah Mo Yuan, dan tindakan apapun yang dia lakukan dapat menyebabkan penguburan Mo Yuan setelah kehilangan kekasihnya, Mu Liu Qing akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Dia dan Mo Yuan adalah teman lama. Ambil, atau tidak ambil. Ye Chen menatap iblis itu. Ikuti. Roh jahat itu berbisik, memimpin Ye Chen ke ruang hampa, dan diam-diam mengikuti di belakang Mo Yuan. Dengan cara ini, kedua belah pihak saling bersilangan, satu demi satu, melintasi langit berbintang. Ye Chen baik-baik saja, tapi itu iblis. Sering kali dia hampir bergerak. Memang benar ketika berbicara tentang bahan alkimia, dia sering kehilangan akal sehatnya, hanya demi kebangkitan. Aku mengerti keadaan pikiranmu, tetapi kamu harus tenang. Ye Chen melirik iblis itu, dan aku tidak tahu berapa kali dia mengingatkannya, karena takut iblis itu akan membunuhnya secara mendadak. Mungkin dia meninggal dalam musibah, bahkan mungkin orang lain yang seharusnya tertimpa musibah. Ini bukan lelucon, Ye Chen tidak menyesali kematian Zundi dari Hong Huang, tetapi akan menyedihkan jika Zundi dari Dacu meninggal. Dewa ini memiliki rasa proporsional, bisik iblis itu, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Ketika keduanya berbicara, Mo Yuan telah melangkah ke lautan bintang, menginjak perahu kecil, dan berlayar ke seberang, pengetahuannya terlalu dangkal, dan dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dari awal hingga akhir. Ye Chen menghela nafas saat dia melihat, Dark Dao Mo Yuan terlalu berani, dia hanya seorang kaisar, dan dia membawa teratai hijau, jadi dia berani berjalan di langit berbintang, jadi dia tidak takut dirampok. Di depan, Mo Yuan berhenti dan bersembunyi di ruang angkasa. Setan dan Ye Chen tampak aneh, operasi macam apa ini? Segera, saya melihat seseorang bermanifestasi di sisi yang berlawanan, yang juga menginjak perahu kecil. Dia adalah seorang pria Tao berbaju hitam, dengan bekas luka di wajahnya, dan darah mengalir keluar. Matanya merah, dan dia penuh dengan permusuhan. Bukan burung yang baik. Di bawah pengawasan iblis dan Ye Chen, Mo Yuan keluar dari ruang, menebas kepala Tao berpakaian hitam dengan pedang yang tak tertandingi. Ekspresi Taois berbaju hitam berubah, dia tidak tahu ada seseorang yang bersembunyi di sini, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat siapa itu, jadi Yuan Shen melarikan diri dari tubuh, dan pihak lain adalah pengetahuan, menargetkan tubuh aslinya dewa tidak bisa dihancurkan. Engah. Darah berceceran, dan kepala Tao berbaju hitam terpotong, berkat pelariannya yang cepat, jika tidak, dia mungkin sudah dalam perjalanan sekarang. Itu kamu. Roh primordial Tao berbaju hitam akhirnya melihat siapa penyerangnya, dan mendengarkan kata-katanya, dia sepertinya mengenali Mo Yuan yang harus dirampok. Mo Yuan tidak berkata apa-apa, menusuk langit dengan pedangnya, kekuatannya bisa dikatakan menghancurkan. Pendeta Tao berbaju hitam itu sangat marah, tetapi dia tidak berani menyesalinya. Tanpa jiwa daging, dia tidak memiliki dasar. Bahkan jika lawannya hanya kaisar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan, karena dia tahu bahwa lawannya bukanlah kaisar biasa. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melawan, dia tidak akan tinggal, jadi dia berbalik dan kabur. Namun, Mo Yuan lebih cepat, tubuhnya seperti ilusi, dia menyusulnya dalam satu langkah, dan dengan satu serangan, dia membunuh roh primordial Tao dalam warna hitam. Semuanya dalam sekejap mata, dan pendeta Tao berpakaian hitam itu tertekan sampai kematiannya, kuasi Sage yang agung dibunuh dalam sekejap oleh kaisar. Dia tertekan, Ye Chen dan iblis dalam kegelapan memiliki ekspresi aneh. Tadi, keduanya masih khawatir Mo Yuan dirampok, itu bagus, Mo Yuan sendiri adalah perampok, dan kekhawatiran mereka sama sekali berlebihan. Di sini, Mo Yuan telah melarikan diri ke dalam kehampaan lagi, dan sepertinya dia ingin duduk di pinggir lapangan dan terus membunuh dan merampok. Tak perlu dikatakan, memang ada orang yang datang, dan jumlahnya cukup banyak, mulai dari alam kaisar hingga Sage Agung.
Mo Yuan tidak bodoh, dan dia tidak akan menyentuh nasib buruk orang bijak yang agung, hanya kaisar dan biksu semu yang merampok. Dia mengesampingkan perampokan yang teliti, Ye Chen dan roh jahat memperhatikan dengan serius, menggosok bagian tengah alis mereka dari waktu ke waktu. Itu Mo Yuan. Kekasihnya adalah permaisuri teratai merah, dan Ying Jie menjadi bandit, belum lagi melihatnya, mendengarkannya saja sudah segar. Saat berbicara, orang lain datang dari seberang, itu adalah seorang lelaki tua gemuk dengan janggut lebat, memperlihatkan wajahnya. Dada embun. Susu, seperti Buddha Maitreya, meminum anggur dan lagu-lagu bersenandung sepanjang jalan, dengan santai dan santai. Pria tua gemuk itu berada di level orang bijak yang hebat, dan Mo Yuan tidak berani menemukan kesalahan, dia diam-diam bersembunyi di kehampaan, dan keterampilan persembunyiannya cukup tinggi. Orang tua itu berjalan melewati tanpa memperhatikan apapun. Mo Yuan tidak bergerak, tapi mata Ye Chen bersinar cerah, menatap pria tua gendut itu, menatap labu anggur di tangannya, itu adalah harta karun, lebih tepatnya, itu adalah tulisan emas yang terukir di anggur. Labu itu bayi, itu kata Dunjia Tian, AAU 200 BU 200 bukan 1, tapi 3. Tetap di sini dan lihat, aku akan berbicara dengan lelaki tua itu. Ye Chen berbalik dan pergi, berjalan di ruang kosong, mengikuti lelaki tua gemuk itu secara diam-diam. Roh-roh jahat tidak pernah menghentikannya, dan dia tahu apa yang diinginkan Ye Chen. Ada begitu banyak karakter Dunjia Tian yang terukir di Chaos Cauldron, dia tidak akan menyadarinya. Ye Chen pergi, tapi dia masih menatap ke sana, berpikir pada dirinya sendiri jika dia harus menjatuhkan Mo Yuan, dan bagaimana dia akan pergi ke Good Fortune King Lian, tapi pemikiran ini akhirnya dihilangkan. Di sisi lain, lelaki tua gemuk itu telah meninggalkan Xinghai, mengambil perahunya, mengorbankan pedang terbang, dan meminum pedang itu, tidak menyadari bahwa seseorang sedang menyelinap di belakangnya. Tidak sampai ada langit berbintang yang mati, Ye Chen bergegas keluar dari angkasa, melangkah menyeberang, dan menghalangi jalan pria tua gendut itu. Seseorang muncul tiba-tiba, dan lelaki tua gendut itu bahkan tidak punya waktu untuk mengerem, dan menabrak Ye Chen. Berkat tubuh Ye Chen yang kuat, jika itu adalah Raja Suci biasa, dia akan menabrak gumpalan. Cepat bereinkarnasi, bukankah kamu punya mata saat berjalan? Tegur lelaki tua gemuk itu. Generasi muda yang tiba-tiba, jadi jangan salahkan seniornya. Ye Chen tersenyum. Aku sakit. Pria tua gemuk itu tidak jahat, dia tidak mengganggu Ye Chen, naik pedang terbang lagi, dan hendak pergi. Senior, hentikan. Ye Chen mengambil langkah cepat, menghentikan lelaki tua gendut itu lagi, dan menjelaskan tujuannya tanpa berbicara omong kosong, dan berkata sambil tersenyum, kamu labu anggur, bisakah kamu menjualnya ke junior ini? Apa yang kamu bicarakan? Hal yang memalukan adalah Ye Chen mengenakan jubah, dan bahkan lebih disembunyikan oleh evolusi Zhou Tian. Bahkan jika dia adalah orang suci yang hebat, dia tidak dapat melihat wajah asli Ye Chen. Memang tidak mudah untuk menyembunyikan rahasianya. Teknik, harganya. Ini bisa dinegosiasikan, kata Ye Chen sambil tersenyum, dia harus sopan dulu dan kemudian pergi berperang, dan agak tidak masuk akal untuk mengambil harta orang ketika dia datang, dan dia melakukannya hanya jika dia bisa. Jangan lakukan itu, lelaki tua itu tidak bisa mengalahkannya. Kamu tidak bodoh. Pria tua itu dengan riang menunjuk ketiga karakter emas di labu anggur, ini adalah kata Dunjia Tian, harta yang tak ternilai. Aku menawar, bisakah kamu membelinya? Ye Chen tidak bisa membantu menggaruk kepalanya, berpikir bahwa lelaki tua itu tidak mengenali kata Dunjia Tian, AAU 200 BU 200 yang bagus, dia memiliki pengalaman yang luas dan tahu bahwa kata Dunjia Tian adalah harta karun. Ayo, lepas jubahnya dan biarkan kakek melihatnya, aku bahkan tidak tahu seperti apa rupamu. Pria tua gemuk itu juga bebas, tidak terburu-buru, tetapi tertarik pada wajah asli Ye Chen. Aku tidak akan melepas jubahnya. Ye Chen tersenyum dan memutar lehernya, singkatnya, mari bersenang-senang. Pria tua gemuk itu senang lagi, kenapa, jika aku tidak menjualnya, aku akan menjualnya. Aku masih akan menjualnya. Pegang dengan susah payah. Jika kamu tidak menjualnya, ambillah. Ye Chen juga sangat jujur, hanya mengatakan yang sebenarnya. Pria tua gemuk itu tidak bereaksi terhadap kata-katanya, dia hampir berpikir bahwa Ye Chen adalah orang suci yang agung, dan dia adalah raja suci kecil itu. Selama bertahun-tahun, dia selalu merampok orang lain, dan tidak ada yang pernah mencoba merampok hartanya. Lucunya, pihak lain masih menjadi raja suci. Sekarang, raja-raja suci surga kita semuanya sangat genit.
Pria tua gendut itu membelai janggutnya, berbicara dengan ketulusan dan ketulusan, dia belum pernah melihat bakat seperti itu selama 800 tahun. Mereka semua orang sibuk, jadi aku tidak akan berbicara omong kosong. Ye Chen melangkah maju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan meninju dengan rapi.